Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Viviana Tatritismatika, NIM 20120510818 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Bali. Di sini saya akan menjelaskan tentang Awatara dan orang suci. Orang suci menurut agama Hindu. Orang suci Hindu diyakini orang yang telah memiliki status dwi jati dan berperan sebagai orang suci secara lahir dan batin berdasarkan ajaran agama Hindu. Orang suci merupakan orang yang telah melepaskan kehidupan duniawi berdasarkan sumber suci agama Hindu. Penyucian lahir dan batin. Menurut pendapat saya, penyucian diri untuk para pendeta disebut mendikse. Upacara ini dilaksanakan oleh umat Hindu di Bali. Orang yang wajib mengikuti upacara ini adalah yang menjadi pendeta dan umurnya 4 tahun, karena memiliki kematangan dan pengalaman dalam hidupnya. Tepat sehari sebelum melakukan upacara madikse ini, calon sulung atau pendeta tersebut diharuskan melakukan upacara nyekas, yakni berdiam diri di rumah seharian penuh untuk melakukan perenungan dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebelum akhirnya menjadi pendeta yang tugasnya melayani umat Hindu. Yang ketiga ada orang-orang suci agama Hindu, pandita dan pinandita sangat besar peran dalam kehidupan beragama. Karena orang suci atau pandita yang bisa disebut pandita dan pinandita memiliki kewenangan yakni melayani umat Hindu dalam memimpin jalannya suatu yajna dalam agama Hindu. Pengertian orang suci. Pinandita adalah pemangku eka jati. Eka jati berasal dari bahasa Sanskerta, eka yang berarti satu, dan jati berasal dari kata ja yang berarti lahir. Jadi eka jati berarti lahir sekali, yakni lahir hanya dari ibu kandungnya sendiri. Pandita adalah golongan orang suci yang telah dwi jati, yaitu orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau madikse. Orang yang telah melaksanakan proses madikse disebut orang yang lahir 2 kali. Kelahiran yang pertama dari kandungan ibu, sedangkan kelahiran kedua dari kaki seorang guru rohani atau dang acarya atau nabi. Setelah melakukan proses madikse, orang suci tersebut diberi gelar sulinggih atau pandita. Sasana dan wewenang orang suci atau pandita. Sasana dan wewenang pandita, secara resmi calon diksita itu diuji oleh penguji Parisade Hindu Dharma Indonesia mengenai pengetahuan agamanya dan pengetahuan umum lainnya yang akan menunjang tugas-tugas diksita nantinya. Proses diksita berikutnya ialah dilakukan oleh tiga orang guru yang semuanya adalah pandita yang sudah senior baik pengalaman, usia, dan penguasaannya pada agama. Ketiga pandita itu adalah guru nabe, guru wakira, dan guru saksi. Ada 4 kegiatan dalam proses dikse, yaitu amari raga, amari aran, amari sasana, dan amari wisa. Selanjutnya ada sasana dan wewenang orang suci pinandita. Sasana dan wewenang pinandita. Sasana yang menjadi kode etik pinandita adalah segala aturan-aturan atau tata tertib yang berhubungan dengan kawikon atau aturan-aturan yang patut dilaksanakan oleh seorang pinandita. Dalam kitab sila karma ditekankan bahwa para pinandita hendaknya dapat menguasai dan melaksanakan ajaran yama brata dan niyama brata. Tugas pinandita yang pertama, memimpin upacara tertentu sebatas upacara kecil seperti odalan alit, caro pancasata, upacara bayi baru lahir seperti otonan, upacara penguburan mayat. Yang kedua, melayani umat yang ingin sembahyang di tempatnya bertugas. Yang ketiga, memimpin upacara persembahyangan di pura tempatnya bertugas. Dan adapun kewajiban pemangku, yang pertama, berpakaian serba putih. Yang kedua, melakukan penyucian lahir batin secara terus-menerus. Yang ketiga, ada membantu sulinggih dalam menyelesaikan upacara yajna. Yang keempat, ada meningkatkan ilmu pengetahuan agamanya. Yang kelima, memberi contoh dan teladan kepada umat. Yang keenam, melayani umat dengan tulus ikhlas. Yang ketujuh, menerima punya dari umat.
Yang ketujuh ada riwayat singkat orang suci agama Hindu. Orang suci adalah manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib. Dalam penampilannya, dapat mewujudkan ketenangan dan penuh welas asih yang disertai kemurnian lahir dan batin dalam mengamalkan ajaran agama, tidak terpengaruh oleh gelombang hidup suka dan duka. Berdasarkan sifat yang khas dapat disebutkan karena kesaktiannya dan kemukjizatannya, kesucian perbuatannya serta idealismenya yang demikian patuh pada fungsinya menyebabkan mereka menjadi orang suci. Pengertian Awatara dalam Hindu. Awatara atau avatar dalam agama Hindu adalah inkarnasi dari Tuhan Yang Maha Esa maupun investasinya. Tuhan Yang Maha Esa ataupun manifestasinya turun ke dunia, mengambil suatu bentuk dalam dunia material guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma, dan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma atau kebenaran. Sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan Awatara Hindu. Dalam Bhagavad Gita 4.7 dan 4.8, Sri Krishna menjelaskan maksud kemunculan penjelmaan Tuhan. Dan ini yang berbunyi, Yada yada hidarmasya glanir bhavati bharata abhyutana madharmasya tadat mana sajami aham. Yang artinya, kapanpun dan dimanapun pelaksanaan dharma merosot dan hal-hal yang bertentangan dengan dharma merajalela, pada waktu itulah aku sendiri menjelma, wahai putra Bharata. 10 Awatara Wisnu dalam agama Hindu. Yang pertama, dasa awatara dari zaman ke zaman. Yang pertama ada Matsya Awatara, Wisnu yang berwujud ikan maha besar, muncul saat Satya Yuga. Yang kedua ada Kurma Awatara, sang kura-kura, muncul saat Satya Yuga sebagai alas Gunung Mandara. Yang ketiga ada Waraha Awatara, sang babi hutan, muncul saat Satya Yuga untuk menyelamatkan bumi saat tenggelam karena dilempar raksasa Hiranyaksa. Yang selanjutnya Narasima Awatara, manusia berkepala singa, muncul saat Satya Yuga. Wamana Awatara, sang orang cebol, muncul saat Treta Yuga. Parasurama Awatara, sang Rama bersenjata kapak, muncul saat Treta Yuga. Rama Awatara, sang kesatria, muncul saat Treta Yuga. Krishna Awatara, putra Wasudewa, muncul saat Dwapara Yuga. Buddha Awatara, Pangeran Siddhartha Gautama, muncul saat Kali Yuga. Kalki Awatara, sang pemusnah, muncul saat Kali Yuga. Jenis-jenis Awatara. Yang pertama, Purusa Awatara. Awatara pertama Sang Hyang Wisnu yang mempengaruhi penciptaan alam semesta. Awatara tersebut yakni Wasudewa, Sankarsan, Pradyumna, dan Aniruddha. Selanjutnya ada Karanodakasayi Wisnu atau Mahawisnu, Wisnu yang berbaring dalam lautan menyebabkan penyebab dan ia menghembuskan banyak alam semesta yang jumlahnya tak dapat dihitung. Selanjutnya Garbhodakasayi Wisnu, Wisnu masuk ke dalam setiap alam semesta dan menciptakan aneka rupa. Selanjutnya Ksirodakasayi Wisnu atau roh utama, Wisnu masuk ke dalam setiap makhluk dan ke dalam setiap atom. Guna Awatara, Awatara yang mengatur 3 macam aspek dalam diri makhluk hidup. Awatara tersebut yakni Brahma, pengatur nafsu dan keinginan atau rajas, Wisnu, pengatur sifat-sifat kebaikan atau Sattvam, Siwa, pengatur sifat kemalasan atau tamas, Lila Awatara. Awatara yang sering ditampilkan dalam kitab-kitab Purana seperti Dasa Awatara dan Awatara lainnya. Awatara tersebut turun secara teratur ke dunia dan dari zaman ke zaman untuk menjalankan misi menegakkan dharma dan menunjukkan jalan bhakti dan moksa. Manwantara Awatara, Awatara yang diyakini sebagai pencipta para leluhur dari umat manusia di muka bumi. Sakyawesa Awatara ada 2 jenis. Yang pertama adalah makhluk yang merupakan penjelmaan Wisnu secara langsung, dan yang kedua ada makhluk diberkati yang mendapatkan kekuatan dari Wisnu. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf